Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita pada video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab 6 tentang hormat dan patuh kepada orang tua serta guru dan juga empati terhadap sesama. Nah, kemarin kita udah belajar tuh apa saja pengertian hormat, patuh dan juga dalil-dalilnya yang ada di Al-Qur'an ataupun hadis. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita review sedikit kemarin ya, pelajaran kita kemarin. Bagaimana caranya kita bersikap kepada orang tua kita, terhadap guru-guru kita. Seperti misal kepada orang tua kita, kalau kalian bisa baca di halaman 99 di buku kalian, yaitu pertama, hormat dan patuh terhadap orang tua kita sudah pasti. Merendahkan diri di hadapan orang tua kita, tidak ada kesombongan kita di hadapan orang tua kita. Kemudian tidak berkata kasar ataupun keras. Kemudian dilarang memberontak, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, apapun keinginan kita, tidak boleh ada yang namanya pemberontakan ya dengan orang tua kita. Bagaimana orang tua kita sudah memberikan semampunya mereka, maka kalau kita memiliki keinginan yang berbeda, tentunya harus bisa kita kompromikan kepada orang tua kita. Kemudian merawat mereka dengan baik ya. Kemudian mendoakan mereka apabila mereka sudah tiada. Jadi selagi orang tua kita masih ada, masih hidup, sudah sepantasnya kita untuk merawat mereka sebagaimana mereka merawat kita juga dari kecil hingga kita saat ini. Kemudian apabila kita memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia, maka ya sepantasnya kita mendoakan mereka sebagaimana Allah memfirmankan bahwa 3 amal yang akan terus mengalir kepada diri kita adalah doa anak yang soleh. Maka jadilah anak yang soleh dan soleha yang akan terus mendoakan orang tua kita, sehingga pahala dan ampunan akan terus melimpah kepada mereka walaupun mereka sudah wafat. Kemudian bagaimana terhadap guru? Menghormati guru, mentaati guru dan berkata sopan sama saja seperti dengan orang tua ya. Karena guru merupakan orang tua kita di sekolah, di lembaga formal pendidikan ya, ataupun non formal di pendidikan. Jadi sebenarnya tidak ada cara ataupun pembeda antara kita menghormati guru dan juga orang tua. Sama saja ya. Bedanya guru di sekolah dengan orang tua di rumah kita masing-masing. Maka sudah sepantasnya kita juga memperlakukan guru sebagaimana memperlakukan orang tua kita. Orang tua juga mengajarkan kita di rumah dan juga guru juga mengajarkan kita di sekolah. Jadi sudah selayaknya kita juga bersikap hormat, sopan, patuh dan sebagainya kepada guru kita. Kemudian contoh nih, bagaimana implementasinya kepada rasa hormat dan patuh ini kepada orang tua kita dan juga guru kita ya. Bisa kalian baca di halaman 101. Contoh yang paling simpel, misal contoh meminta izin kepada orang tua kita kalau kita ingin main, ingin belajar sekalipun. Misal contoh pagi-pagi, ayah, ibu, mama, papa, aku izin berangkat ke sekolah ya. Itu saja sudah menjadi suatu bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Atau di sekolah misal contoh dengan guru, bu atau pak, saya izin mau ke WC, misal contoh mau buang air. Itu pun sudah bentuk penghormatan ya. Bu, pak, saya izin mau keluar sebentar, ada yang mau diambil izin. Meminta izin itu adalah bentuk salah satu penghormatan kita, menghargai dia ya. Jangan sampai kita misalnya di rumah pergi-pergi begitu saja tanpa meminta izin. Orang tua menjadi khawatir. Ataupun di sekolah sedang belajar, guru sedang menjelaskan, tiba-tiba kalian keluar seenaknya saja tanpa memberitahu kalian kepentingannya apa mau keluar ya. Jadi meminta izin adalah bentuk yang paling simpel, yang sederhana sekali bagi kita untuk menghormati orang tua kita ataupun guru-guru kita ya. Kemudian bersikap sopan santun tadi ya. Udah pasti dengan cara berkata yang lemah lembut, berkata yang sopan dan sebagainya. Itu adalah bentuk salah satu contoh implementasi rasa hormat dan patuh kita kepada orang tua ataupun kepada guru kita. Nah, selain dengan orang tua dan juga dengan guru kita yang notabene memang orang-orang yang begitu dekat dengan kita, kita juga harus bisa nih melakukan hal tersebut dengan orang-orang lain, dengan lingkungan kita. Itulah kenapa kita akan belajar yang namanya empati terhadap sesama. Empati itu apa? Empati adalah rasa wujud memahami seseorang dengan apa yang dirasakan orang lain, sehingga kita bisa peka nih dengan hidup orang lain.
Karena kita pada dasarnya merupakan makhluk sosial ya. Kita bukan merupakan makhluk individualis yang hanya bisa berdiri dengan diri kita sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Kita harus bisa merasakan atau bisa berinteraksi dengan orang lain. Karena tanpa kita sadari kita juga membutuhkan mereka ya. Dan bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan mereka, itulah yang namanya kita membutuhkan rasa empati supaya hubungan yang kita jalin kepada orang tersebut dan orang lain sebagainya bisa terjalin dengan baik. Sebagaimana Allah menyuruh kita untuk berhubungan baik dengan sesama manusia. Jadi bukan hanya sekedar berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, tapi juga berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas juga harus baik. Nah, empati ini atau rasa empati ini sangat penting sekali kita miliki. Kepekaan inilah yang sangat penting sekali kita miliki supaya apa? Interaksi kita dengan orang lain bisa semakin bagus. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita juga harus bagus. Contoh misal, rasa empati ketika kita sedang berbelanja. Banyak orang sekali ngomong pembeli adalah raja. Padahal pembeli itu membutuhkan barang orang yang mau kita beli tadi. Bukan hanya sekedar orang tersebut butuh barangnya dibeli oleh kita. Contoh kita mau beli makan, kita butuh makannya. Orang tersebut butuh keuntungan dari penjualan makanannya. Memang seperti itu hubungannya. Maka kita harus juga merasakan empatinya. Kita nggak boleh sembarangan misalnya kasih, nah bu duitnya bu, ambillah. Gitu. Jangan sampai kita melukai hatinya karena kita membeli seolah. Atau kita makan, kemudian seenaknya saja kita mengkotori tempat makanannya ya, melempar sana sampah sini sana sini ya. Kita harus mempunyai rasa empati peka terhadap lingkungan sekitar kita ya. Walaupun itu merupakan posisi yang kita yang lebih diunggulkan atau yang lebih diuntungkan terhadap hal tersebut. Atau misalnya dengan pengemis, misalnya ada pengemis, kita merasakan empati bagaimana kehidupannya. Jadi kita bisa memberikan sedikit rezeki kita kepada mereka untuk membantunya. Nah, rasa empati ini bisa kita asah ya dengan cara beberapa hal bisa kalian baca di halaman 103. Pertama, merekam semua emosi pribadi yang pernah kita alami. Kalau kita pernah dimarahi, tentu saja kita harus kita paham nih bagaimana rasanya dimarahi, sehingga ketika kita mau marah kepada orang lain, kita tahu nih batasan marahnya seperti apa, bagaimana cara marah yang baik dan benar dan sebagainya. Kemudian ketika kita sedih, kita tahu nih rasa sakit untuk sedih itu seperti apa, sehingga kita tidak akan melukai orang lain untuk membuatnya sedih dan sebagainya. Ketika kita senang, bagaimana cara kita senang, sehingga kita tahu nih bagaimana cara membuat orang lain menjadi senang dan bahagia dan sebagainya. Kemudian lebih banyak memperhatikan lingkungan luar. Jangan menjadi orang-orang yang introvert ya, yang hanya tahu dirinya sendiri, yang hanya tahu kamar dan tempat tidurnya sendiri. Bahkan lingkungan keluarganya juga dia tidak tahu. Orang tuanya sakit, kemudian ada kakak atau adiknya yang sakit dan sebagainya. Ataupun ada permasalahan keluarganya, sampai dia tidak tahu. Hanya dia tahu dirinya dan juga lingkungan kamarnya saja ya. Taunya main game aja, nggak pernah melihat lingkungan luar ya. Orang tetangganya ada yang meninggal dunia, atau tetangganya ada yang sedekahan, ada tetangganya yang ada yang mengalami kesulitan, dia tidak tahu, tidak peduli sama sekali ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus bisa lebih memperhatikan lingkungan sekitar kita semampu kita. Kemudian mau mendengarkan cerita orang lain ya. Nah, dengan lebih banyak mendengarkan cerita-cerita orang lain, kita semakin tahu nih, oh hidupnya seperti ini. Oh mungkin kita bisa bersyukur nih. Kok hidupnya bisa seperti itu ya? Alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa diberikan kehidupan yang seperti ini. Kita lebih banyak bersyukur, atau kita bisa saling sharing cerita. Siapa tahu pengalaman dia bisa bermanfaat untuk pengalaman hidup kita ke depannya nanti. Ataupun bisa menjadi pembekalan kita untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak bisa kita duga di kehidupan kita. Oh seperti ini tuh caranya untuk menyikapi diri kita untuk kehidupan yang mungkin kedepannya bisa kita lalui. Kemudian membayangkan akibat dari perilaku kita. Contoh misal kalau kalian mau mencuri, kita bayangkan nih kalau misalnya kita dicuri juga oleh orang lain, bagaimana kejadiannya. Kalau kita mau memukul orang, kita rasakan bagaimana kalau orang lain memukul kita juga. Kalau kita mau jahil kepada orang, bayangkan kalau orang lain jahil kepada kita, dan lain sebagainya. Jadi kita lebih peka, jadi menempatkan posisi orang lain terhadap
diri kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi memposisikan orang itu seperti dirinya sendiri. Kalau orang tersebut tidak suka dijahili, jangan jahili. Kalau kita tidak suka dimarahi, jangan suka marahin orang lain. Kalau kita tidak suka misalnya dipukul, jangan memukul orang lain dan sebagainya ya. Jadi posisikanlah diri kita sebagaimana orang lain yang akan kita perlakukan. Kemudian memberikan bantuan kepada orang lain. Terbiasa memberikan bantuan kepada orang lain. Jangan sungkan-sungkan memberikan bantuan kalau ada orang yang butuh datang kepada kita. Sehingga apa? Itu juga berefek kepada kita nantinya. Ketika kita membutuhkan bantuan, orang lain juga tidak sungkan untuk memberikan bantuan kepada kita. Contoh misal ada orang yang kalian nggak bawa pensil, nggak bawa pena, pinjemi, akhirnya terjalin hubungan yang baik. Ketika kita nggak bawa pensil atau pena juga, nanti orang tersebut akan meminjami kita juga. Ataupun ketika kita kesusahan, kesulitan, kita memberikan dia makan, memberikan dia uang untuk hidup dan sebagainya. Akhirnya ketika kita juga mengalami kesulitan, kita juga dibantu oleh orang lain. Nah, apa saja sih manfaat dari sikap empati ini? Pertama, menghilangkan sikap egois. Nah, egois ini merupakan salah satu penyakit hati ya. Bagaimana orang-orang egois hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak bisa mementingkan lingkungan sekitarnya, mau menang sendiri, mau enak sendiri dan sebagainya. Kalau orang lain susah nggak peduli, yang penting dia hidupnya tenang-tenang saja, bahagia-bahagia saja. Orang lain susah ya terserah ya. Kemudian bisa menghilangkan kesombongan. Sebagaimana kita ketahui, tidak masuk surga seorang yang memiliki kesombongan bahkan sedikit sebiji zarah pun ya. Jadi jangan sampai kesombongan ini berada dalam diri kita. Kalau orang-orang yang bisa merasakan kepekaan terhadap orang lain pasti tidak akan mensombongkan dirinya. Karena dia tahu nih orang-orang pasti kesel dengan orang-orang yang sombong. Jadi dia tidak akan menyombongkan dirinya ke orang-orang lain. Kemudian bisa mengembangkan kemampuan evaluasi dan juga kontrol diri. Dia bisa menjaga amarahnya, dia bisa menjaga sedihnya, dia bisa menjaga emosinya sampai dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak terlalu dalam kesedihan, terlalu dalam kebahagiaan, terlalu dalam kesusahan dan sebagainya. Jadi dia bisa mengontrol dirinya lebih baik. Nah, itulah manfaat dari sikap empati dan bagaimana cara kita melaksanakannya. Jadi sekali lagi, bukan hanya kepada orang tua, bukan juga hanya kepada guru, tapi juga kepada semua orang. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi mengatakan bahwa tidak beriman seseorang apabila tidak dia memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Dan juga hubungan kepada sesama manusia ini lebih penting, bukan lebih penting ya, maksudnya lebih sangat urgent ya untuk kita perbaiki. Karena kenapa? Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, Allah masih membukakan pintu rahmatnya. Tapi kalau kita menjahili orang, membuat hati orang lain menjadi sakit, belum tentu orang lain tersebut akan memaafkan kita. Itulah kenapa sebaik-baiknya kita adalah orang-orang yang mudah memaafkan dan juga memudah minta maaf. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang saling menyimpan dendam ya. Itulah lagi ya, bukan berarti tadi hubungan dengan Allah tidak penting ya. Maksudnya kadarnya itu kalau mau dilihat begitu susahnya kita untuk menjalin hubungan dengan manusia. Kalau dengan Allah itu begitu mudahnya, hanya kita sendiri yang kadang tidak mau untuk berhubungan kepada Allah. Sholatnya tidak bagus, jarang ke masjid, jarang baca Al-Quran dan sebagainya ya. Jadi hablum minallah, hablum minannas merupakan kewajiban kita untuk menjaga kedua hubungan tersebut. Jadi bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada sesama manusia dengan rasa empati yang ditumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Oke, itu aja pelajaran kita pada hari ini. Silahkan nanti dikerjakan lembar kerjanya. Semoga apa yang kita pelajarin pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita lepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.